Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Aziz Saputra. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi S1 PGS di Surakarta, Universitas 11 Maret. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mungkin sedikit berbagi ilmu ya kepada teman-teman semua tentang statistika, karena di semester 5 terutama di Prodi PGS Surakarta itu mahasiswa sudah menghadapi dengan mata kuliah statistika, di mana mata kuliah statistika ini dianggap sebagai mata kuliah yang sulit, padahal sebenarnya tidak. Untuk pembukaan aja ini, kita harus, sebelum kita masuk ke statistika, kita harus tahu nih perbedaan statistika di pendidikan dan statistika jurusan atau jurusan statistika. Untuk di statistika pendidikan ini, kita itu tinggal menggunakan rumus-rumus yang ada dalam statistika tersebut. Jadinya kita tidak perlu untuk mengetahui bagaimana rumus itu terjadi. Nah, karena kalau tugas dari mengetahui bagaimana rumus itu terjadi itu sudah tugas di jurusan statistika. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua ada ini. Ada perbedaan dari statistika dan statistik. Apa sih perbedaan dari statistika dan statistik itu? Nah, untuk statistika sendiri itu adalah nama ilmunya. Nah, lalu untuk statistik itu adalah jenis kegiatannya atau menghitung-menghitung, ini statistik. Nah, jadi jangan terbalik kalau nanti Anda menghadapi mata kuliah namanya itu statistika, bukan mata kuliah statistik seperti itu. Selanjutnya, dalam statistika tentu kita akan menemukan yang namanya data-data ya. Nah, untuk data-data sendiri ini ada dua, yaitu yang pertama data yang berupa angka, dan ada data yang berupa kalimat. Nah, data yang berupa angka ini biasanya kita sebut dengan data statistik. Nah, data statistik ini condong ke data kuantitatif ya, pakai N, kuantitatif. Lalu ada juga data yang tadi berupa kalimat, itu condong ke data kualitatif. Nah, jangan sampai terkecoh dengan kata-kata itu ya. Kuantitatif yang menggunakan N, kuan itu angka, jika kualitatif itu data berupa kalimat. Kita menggunakan data yang sudah saya siapkan sebagai contoh. Nah, sebelum kita mengulik semua data ini, perlu diketahui bahwa data-data tersebut itu tidak akan datang secara berurutan dan secara bersamaan. Pasti akan datang secara acak seperti ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti ini. Nah, ini ada 9 data. Lalu setelah diurutkan ada 2 nilai 3, lalu ada nilai 4-nya ada 2, nilai 5-nya ada 3, lalu nilai 6-nya ada 2. Seperti itu. Harus diurutkan terlebih dahulu. Lalu data tersebut bisa juga kita bentuk menggunakan tabel seperti ini. Di dalam tabel ini ada nilai yang kita gambarkan dengan X, lalu ada frekuensi yang lambangnya itu adalah F kecil, dan ada frekuensi kumulatif yang lambangnya adalah F kapital atau F besar. Lalu di sini yang seperti huruf E ini kita memanggilnya adalah sigma. Ini adalah simbol sigma. Nah, ini bisa dilihat ya, nilai 3 frekuensinya itu ada 2 ya, karena ini di sini ada 2, nilai 4 frekuensinya 2 karena ini juga 2, dan seterusnya ya, bisa dilihat nilai 5 ada 3 dan 6 ada 2, seperti itu. Nah, ini sigma frekuensinya ada 9 itu. Kenapa 9? Dari mana kita dapatkan 9 ini? Dari 2 tambah 2 tambah 3 lalu tambah 2 lagi, ada 9 jumlahnya, seperti itu. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapatkan dari seperti ini. Ini dengan 2, lalu kita
lagi dengan ditambahkan ya, ini sedangkan 4 tambah 3 menjadi 7, 7 tambah 2 menjadi 9. Nah, cara membacanya adalah 2 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas nilai 4. Lalu 4 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas nilai 5, lalu seterusnya seperti itu. Ya, lanjut lagi ya. Tadi setelah kita mengurutkan lalu membuat tabel, nah langkah selanjutnya adalah kita harus membuat yang namanya proses kegiatan statistik, yaitu menuju pada 3 kegiatan. Yang pertama adalah mencari rata-rata, lalu yang kedua mencari modus atau nilai terbanyak, lalu yang ketiga mencari median atau nilai tengah. Nah, ketiga kegiatan ini biasanya disebut dengan ukuran tendensi sentral pada statistik. Lalu kita masuk pada rata-rata. Apa sih rata-rata itu? Nah, rata-rata adalah jumlah banyak data dibagi dengan banyaknya data, seperti itu. Lalu nanti akan ketemu rata-ratanya itu berapa. Lalu ada median. Median itu nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah itu untuk data yang berjumlah ganjil itu sangat lebih gampang ya. Misalnya saya contohkan dengan tangan saya saja. Ini katakan ada 5 data. Nah, mencari nilai tengahnya bagaimana? Kalau dengan data yang ganjil lebih mudah, tinggal kita ambil yang di tengah saja. Misal ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai tengahnya berapa? 1, 2, 3. Nah, di tengahnya berarti ada 3. Nah, berarti nilai tengahnya itu adalah 3. Lalu bagaimana dengan jumlah data yang genap? Seperti ini ya, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita mengambil yang sini, tentu saja ini tidak adil, karena yang sebagian kiri ini hanya ada 1, lalu bagian kanan ini ada 2. Nah, bagaimana? Kita ambil bagian tengahnya, yaitu dengan cara kedua ini dijumlah lalu dibagi 2. Nah, itu akan menemukan nilai tengahnya, seperti itu. Lalu modus atau frekuensi paling banyak ya. Ya, itu mudah ya, frekuensi paling banyak, karena kita tinggal melihat di jumlah datanya ini angka berapa yang keluar paling banyak, seperti itu. Ya, kita masuk contohnya. Ini ada di kita mencari rata-rata atau X bar ya, ini simbolnya. Nah, dari data yang sudah diurutkan tadi, kita jumlahkan. Ini 3, 3, 4. Kita isi dengan angka 4, ini 5, ini 5, ini 6, dan ini 6. Nah, angka-angka ini dijumlah lalu dibagi 9. Karena ini 9 dari mana? Itu adalah dari jumlahnya data ini ya, banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini dari jumlahnya data ini, seperti itu. Nah, setelah dibagi akan ketemu, berarti rata-rata dari data tersebut adalah 4,56. Nah, lalu yang kedua kita masuk ke modus atau frekuensi paling banyak ya. Ini F paling banyak. F adalah frekuensi. Kenapa bisa 5? Ya, kita lihat dari data yang sudah kita urutkan. Banyaknya angka 5 ini atau nilai data 5 ini itu paling banyak dibanding dari 3, 4, dan 6. Karena setiap masing-masing 3, 4, dan 6 ini hanya ada 2, sedangkan 5 ada 3. Maka 5 menjadi frekuensi paling banyak keluar. Lalu kita lihat masuk ke median atau nilai tengah. Karena ini data yang ganjil, maka langsung saja kita menuju ke tengah-tengahnya, yaitu dari angka 5. Nah, kenapa bisa 5? Ya, kita lihat ya, dari ini bagian kanan dan bagian kiri kita itu ada sama jumlah datanya, ada 4 data, di sini juga ada 4 data. Maka angka 5 ini menjadi median dari data tersebut. Ya, itu sekian dari saya. Nanti akan ada part-part selanjutnya. Ini baru part pertama ya buat teman-teman. Nanti ada part 2, 3, dan selanjutnya.
Untuk part pertama ini saya tutup dan mohon maaf karena kalau saya menjelaskannya kurang jelas, mungkin nanti bisa ditaruh di kolom komentar pertanyaannya, nanti bisa dijawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.